Ngerinya niat busuk Arab Saudi sampai rela melakukan hal yang tak sudi. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Arab Saudi dan juga jajaran AFC dan FIFA yang kelihatan banget bersekongkol ya untuk menjatuhkan Indonesia dan timnas Irak sehingga Arab Saudi yang akan lolos ke Piala Dunia. Jadi kita mengangkat tema tentang ngerinya niat busuk ya daripada AFC, FIFA dan termasuk juga Arab Saudi di dalamnya, yang mana mereka nafsu banget biar Arab Saudi itu bisa main di Piala Dunia sampai menghalalkan segala cara. Ya, mereka tidak peduli dengan nasib negara lain, yang penting negara Arab Saudi bisa lolos. Dan kita juga tahu sama-sama ya kenapa mereka melakukan hal demikian. Ya jelas karena Arab Saudi sebagai partner mereka, sebagai sponsor mereka, dan mereka seperti ingin membalas jasa. Nah, di sini juga Arab Saudi ya diuntungkan dengan berbagai macam alasan. Bahkan juga Coach Justin sempat buat konten khusus ya kan untuk ngebahas tentang kejanggalan-kejanggalan daripada AFC dan FIFA yang memutuskan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Nah, di sini kita tidak akan lagi membahas tentang tuan rumah, tapi kita akan membahas tentang jadwal ya. Kita tahu PSSI sudah melakukan hal yang terbaik guys, dan juga ya mau tidak mau kita mesti mengapresiasi PSSI dalam hal ini, meskipun banyak sekali mungkin kekurangan evaluasi yang harus dilayangkan kepada PSSI, tapi setidaknya untuk hal ini mereka patut diacungi jempol ya. Jadi di sini aku bukan buzzer PSSI, bukan buzzer STY, tapi kalau memang aku lihat itu baik dan benar, aku puji. Kalau memang aku lihat ada yang tidak baik dan tidak benar, maka aku evaluasi seperti itu. Iya. Siapa kali lah kan ngevaluasi. Tapi setidaknya ini ya berbicara tentang opini aku, keluh kesah aku, dan juga keresahan tentang sepak bola nasional. Jadi wajar ya, kita ini orang Indonesia, kita memberikan komentar baik itu positif ataupun semacam kritikan kepada ya timnas kita maupun jajarannya. Oke. Nah, jadi kita tahu Indonesia semula dijadwalkan main itu melawan Irak ya. Kita lawan Irak dulu, walaupun pertandingan pertama lawan Arab Saudi itu kita ngelawan Irak jam 10 guys, jam 10 malam. Nah, jadi kalau kalian tahu ya, for information, jarak waktu Indonesia dengan Arab Saudi itu Arab Saudi 4 jam lebih lebih telat lah gitu, kita luan. Jadi misalnya ini aku buat video kisaran jam 5.45 nih ya, jam 5.45, maka sekarang di Arab Saudi masih jam 1.45, berarti beda 4 jam guys. Nah, jadi sana jam 1.45, sekarang jam 5.45. Nah, kita udah subuh lah gitu kan. Nah, bayangkan nggak guys, ini Indonesia lawan Irak nanti itu jam 10 malam waktu Arab Saudi, ya kan? Bukan, waktu kita. Waktu kita itu jam 10 malam, berarti waktu Arab Saudi itu jam 6 sore guys. Gila nggak tuh, jam 6 sore. Nah, kenapa bisa gila bang? Kalian mesti tahu sekarang di Arab Saudi itu lagi musim panas. Aku aja kemarin tuh di India ya, musim panas itu panas sekali guys. Ya kan? So, jangankan sore, malam aja itu kayak panas sekali kita rasanya. Apalagi ini di Arab Saudi kan. Kita tahu lah Arab Saudi, walaupun aku sebenarnya belum pernah ke Arab Saudi ya, tapi yang jelas menurut penuturan kawan-kawan yang udah pernah tinggal di Arab Saudi, jam 6 sore di Arab Saudi yang mana notabene lagi musim panas, itu panasnya iya panas banget lah gitu. Sehingga pasti akan berdampak buruk kepada permainan timnas Indonesia yang notabene mayoritas itu dipenuhi dengan pemain-pemain diaspora yang tidak terbiasa dengan suhu panas. Kita tahu cuaca di Eropa itu lebih kepada dingin. Banyak sekali pemain-pemain kita yang sempat juga ngeluh dengan panasnya di Indonesia. Itu baru di Indonesia. Apalagi nanti main di Arab Saudi yang notabene lebih panas. Nah, di sini itu apa ya bisa kita bilang ya, suatu kerugian dialami timnas Indonesia jika dimajukan mainnya. Nah, makanya PSSI minta dimundurkan ya kan kepada AFC dan FIFA, dan alhamdulillah dikabulkan. Karena kalau memang masih terus tetap main di jam 6 sore waktu Arab Saudi, maka ini menjadi suatu pukulan telak dan juga kerugian bagi timnas. Kalau Irak ya oke, bisa. Mereka udah terbiasa gitu. Walaupun Irak juga pengen diundur juga kayaknya. Karena nggak nyaman lah main di cuaca yang panas, kan gitu. Nah,
Ini juga semakin diperparah ketika Indonesia di pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Yang mana waktu lawan Arab Saudi, pandainya Arab Saudi ini ya, lawan mereka itu mainnya itu jam 12 malam waktu Indonesia dan jam 8 malam waktu di Arab Saudi. Berarti di jam 8 malam Arab Saudi sudah masuki malam. Dan ini pasti tidak akan sepanas waktu main di jam 6 sore waktu Arab Saudi. Berarti jam 8 malam udah enak mainnya. Nah, pandainya Arab Saudi waktu ngelawan mereka itu jam 8 malam, waktu Indonesia ngelawan Irak dibuat itu jam 6 sore. Nah, ini kan busuk kali ini pemikiran-pemikiran niat-niatnya. Walaupun aku tahu mungkin bukan Arab Saudi yang menentukan jadwalnya, tapi AFC dan FIFA. Tapi kalau misalnya kayak gini kan kita kan rada-rada curiga, apa cerita nih gini. Kalau orang Malaysia bilang apa benda nih weh, gitu ya kan. Nah, ditambah lagi juga waktu istirahat atau recovery pemain timnas Indonesia dari pertandingan 1 ke pertandingan kedua itu nggak sampai 2 hari guys, nggak sampai 48 jam, meskipun di jadwal tanggal 9 di pertandingan pertama dan tanggal 11 di pertandingan kedua bulan Oktober memang nampak 2 hari, tapi kalau kita lihat jam bermain di pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu belum sampai 48 jam. Padahal kata Pak Erick Thohir minimal itu untuk bisa bermain itu 48 jam atau 2 hari recovery. Nah, makanya PSSI protes dan alhamdulillah AFC juga mengabulkan. Bang, kenapa nggak ganti hari aja? Kalau ganti hari aku justru menganggap pasti Irak yang nggak mau. Ini udah ganti jam aja pun udah syukur lah, walaupun tidak terlalu signifikan. Setidaknya ya ada sekitar 4 jam lebih untuk tambahan ya pemulihan. Dan itu juga cukup lebih baik dan kita pindah mainnya dari sore ke Isya. Nah, itu jauh lebih baik daripada main di sore ngelawan tim Timur Tengah seperti itu. Ingat kan kalian waktu kemarin aja di pertandingan pertama Indonesia lawan Arab Saudi main di Jeddah, kemarin kan bukan main sore kan, mainnya malam seperti itu. Nah, bayangkan guys, kita main lawan lawan Arab Saudi jam 12 waktu Indonesia atau jam 8 malam waktu Arab Saudi, terus kita di pertandingan kedua itu mainnya jam 6 sore. Beda 2 hari tapi nggak sampai jam 12 sampai jam 10. Main waktu Indonesia jam 12, terus main di pertandingan kedua jam 10 malam. Berarti kan ada telat 2 jam di situ. Kan ada kurang 2 jam untuk pemulihan 24 jam. Nah, makanya PSSI minta undur dan alhamdulillah dikasih hingga nanti mainnya jam 2:30, undur 4 jam. Seperti itu. 4 jam setengah lumayan, 4 jam setengah, kan? Nah, di sini juga Pak Erick Thohir semacam udah tahu ya niat busuk daripada AFC, FIFA dan Arab Saudi. Dari mana? Lihat aja waktu dari konferensi pers, Pak Erick Thohir itu semacam udah senyum-senyum aja tentang kelicikan daripada ya AFC dan jajarannya. Yang mana Pak Erick Thohir di situ menjelaskan ya kalau misalnya perihal lokasi pemilihan tuan rumah ya dan juga masalah jadwal ya udahlah kita tahu sama tahu lah kata Pak Erick Thohir, singkat cerita ya kan, nggak usah saya jelaskan juga, tim media juga pasti udah lebih cermat untuk mengetahui alasan dibalik semua ini. Nah, jadi nggak perlu lagi dijelasin Pak Erick Thohir kenapa dan kenapa gitu ya kan, karena Pak Erick Thohir juga selaku orang berpengaruh ya gitu ya, bisa kita bilang kawan dekatnya ketua FIFA juga udah tahu gitu gimana gelagat-gelagatnya. Jadi ya nggak bisa bicara banyak gitu lah, memang musik kita ikuti aja lah gitu kan dengan segala kerugian yang ada. Tapi yang jelas kalau udah menginjak-injak tentang timnas maka kita akan wajib speak up. Nah, di sini mungkin belum ada hal-hal yang mungkin bisa bilang merugikan timnas, walaupun secara nggak langsung dengan penunjukan Arab Saudi udah rugi kali kita kan. Dan juga di sini juga dengan jadwal juga udah rugi kali. Oke lah lawan Arab Saudi karena mungkin dia sponsor kan, ya udahlah. Jadi Arab Saudi jadi tuan rumah gitu. Tapi kalau udah jadwal ini nggak masuk di akal, makanya PSSI langsung teriak, langsung kasih protes dan alhamdulillah mereka memahami. Nah, makanya aku bilang tadi di awal, aku respect dan apresiasi apa yang dilakukan Pak Erick Thohir ya, yang mana mereka itu protes PSSI, salut. Nah, di sini juga aku bisa kita bilang ya cukup risau dan resah bagaimana Arab Saudi itu mengurangi jatah penonton Indonesia kan.
yang mana dibatasi lah gitu. Kalau dulu kan kita lihat waktu di leg pertama kan di round 3 hampir itu penuh, stadion itu dipenuhi dengan supporter Indonesia. Kita tahu jumlah pekerja yang ada di Indonesia atau jumlah warga Indonesia, baik itu apa ya yang kerja sebagai apa namanya pengusaha ataupun memang nanti sebagai TKI atau mungkin dia sebagai ya pelajar, kan banyak gitu. Jadi karena kebanyakan ini warga Indonesia yang bakal hadir dan terkenal militan gitu kan. Nah, kayaknya mungkin Arab Saudi ini kayak agak cemas kalau misalnya tidak dibatasi. Makanya dibatasi lah. Kayak kemarin aja waktu leg pertama nyanyi lagu Indonesia Raya. Beuh, gila. Merinding kita nengok warga Indonesia di sana kan. Udah kayak GBK di sana dibuat. Tapi sekali lagi semoga aja dengan berbagai macam usaha, upaya buruk yang dilakukan oleh AFC dan juga jajarannya terhadap timnas, semoga tidak mempengaruhi performa timnas nanti ngelawan Arab Saudi dan juga Irak. Plot twistnya, rupanya kita menang di 2 pertandingan tadi guys. Lawan Arab Saudi kita menang, lawan Irak kita menang dan lolos ke Piala Dunia. Plot twist yang sangat-sangat kita harapkan. Oke, semoga aja timnas perform ya. Ini aku juga ngelihat kayaknya sebenarnya Arab Saudi melakukan hal kayak gini memang karena mereka takut guys. Takut kepada Indonesia yang notabene belum bisa mereka kalahkan. Di leg pertama mereka tertahan imbang, di leg kedua mereka terbantai. Jadi mereka itu kayak udah menaruh was-was, paling was-was tuh kayaknya mereka ngelawan Indonesia sih sebenarnya. Bukan ngelawan Irak. Kalau lawan Irak mereka udah sering, mereka udah tahu kekuatan satu sama lain. Tapi kalau lawan Indonesia ini walaupun baru udah mulai sering berjumpa, tapi setidaknya mereka punya kesan buruk kalau menghadapi Indonesia. Nah, maka dari itu mereka nggak mau menganggap remeh dan kalau bisa ada segala cara dihalalkan untuk bisa mempengaruhi fokus dan juga concern pemain timnas Indonesia sehingga mereka tidak bisa perform dengan sebaik mungkin. Nah, itu mungkin analisa aku. Sekali lagi, analisa kadang benar, kadang salah. Nah, biar lebih enak, kita juga berbagi analisa. Kalian komen di kolom komentar. Nah, oh iya guys, kalau kalian tengok ada apa komentar-komentar judul yang nyepam gitu, kalian bantu napoy, kalian report kayak kesel kali aku sudah spam kali, serius. Kan banyak lagi komentar orang itu. Aku pengen juga nih baca komentar-komentar kalian kan. Nanti matikan komentar kan nggak enak, nggak bisa kita saling berinteraksi dan juga saling bertukar opini seperti itu. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang ngerinya niat busuk Arab Saudi yang nafsu banget main di Piala Dunia sampai melakukan segala cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.